Bagaimana menyikapi kalau kita tidak nyaman duduk dalam suatu majelis dikarenakan pimpinan tersebut masih suka memfitnah dan memutarbalikkan kata dan fakta, sedangkan kita sudah terikat oleh majelis tersebut dan sudah diingatkan, tetapi beliau masih merasa dirinya benar. Mohon tausiahnya. Kalau yang ibu ngendikake itu betul, seperti itu, ada pimpinan ketika menyimpang dari kebenaran ditegur, diingatkan, kok malah marah-marah, malah pimpinannya masih suka memfitnah, memutarbalikkan fakta, menyusun kata-kata sehingga memutarbalikkan fakta, yang harusnya faktanya A dikatakan B, yang harusnya B dikatakan A. Kalau memang betul demikian apa yang ibu ngendikake, berarti pimpinan ibu itu pimpinan yang tidak baik, pimpinan yang tidak bersyukur kepada Allah, pimpinan yang tidak tahu kewajibannya sebagai pimpinan, pimpinan yang tidak paham amanah yang harus ditunaikan ketika memimpin. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sejati itu siap memimpin dan siap dipimpin. Bukan hanya siap menjadi pemimpin saja, tetapi tidak mau mengikuti aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan Allah dan juga Rasulullah bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Perlu diketahui bahwa memimpin itu, amanah pemimpin itu adalah ujian, itu bukan pujian. Nah, kalau pemimpin salah, menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, diingatkan, ditegur, harusnya bersyukur. Kalau tidak mau diingatkan, berarti pemimpin yang semacam ini tidak paham bahwa memimpin umat itu adalah ujian, bukan pujian. Nah, kalau pemimpin punya sifat seperti ini, berarti dia mau menjadi pemimpin tujuannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Padahal pemimpin yang baik betul di hadapan Allah, dia tidak mengharapkan sedikit pun pujian manusia, tidak takut dengan caci maki manusia. Pemimpin yang baik dalam Islam, dia akan selalu melandaskan apa yang menjadi kebijakannya, apa yang menjadi tutur lisannya itu pada ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Jika kalau menyimpang betul dari Quran dan Sunnah, ditegur maka bersyukur. Harusnya bersyukur, mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin di tengah umat terbaik. Umat terbaik itu cirinya tidak sungkan, tidak segan untuk menegur pimpinannya secara langsung maupun tidak langsung jika pimpinannya itu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Umat terbaik itu tidak silo, oh fulan pimpinan maka saya sungkan, saya pekewuh. Nah, kalau kita pekewuh, kita sungkan, biar bagaimanapun seorang pemimpin itu juga manusia biasa. Kita mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pimpinan, kita ini juga manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, dan kita tidak maksum, tidak terjaga dari salah, tidak terjaga dari khilaf, tidak terjaga dari dosa. Jangan dikira orang yang seorang pemimpin itu dia maksum, dia terjaga. Bukan. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka potensi kita, meskipun kita adalah seorang pemimpin untuk melakukan penyimpangan dari Quran dan Sunnah, itu sangat besar. Maka tujuannya orang hidup, orang mukmin itu hidupnya jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama. Salah satu tujuannya itu saling tegur sapa dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Sudah, kalau dalam hati kita betul-betul merasa ada iman,
Karena kita lisan sudah mengaku beriman kepada Allah, harus diikuti dengan hati kita. Kalau hati kita ini masih betul-betul merasa ada iman, tentu siapapun kita, setinggi apapun pangkat, derajat, dan status sosial masyarakat kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, semewah apapun rumah yang kita tinggali, semegah apapun rumah yang kita tempati, semewah apapun mobil yang kita kendarai, kalau di hati kita masih merasa ada iman, maka tatkala dihadapkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, tentu kita tidak akan berhujjah, tentu tidak akan melakukan pembelaan diri, kita akan mawas diri siapapun kita. Entah kita seorang raja, seorang kepala negara, pejabat pemerintahan, seorang pebisnis yang sukses, kaya raya, kalau hati ini masih mengaku ada iman, maka tatkala kita melakukan penyimpangan keluar dari jalur Al-Quran dan As-Sunnah, kok ada saudara kita menegur sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik secara lembut maupun secara tegas, namun dengan tetap tutur kata yang santun, baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun kita, kalau masih ada iman dalam hati, pasti kita tidak akan berhujjah. Itu pasti. Tanpa diminta, tanpa disuruh, fitrah kita akan mendorong kita untuk taslim. Itu pasti. Kalau dihadapkan pada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih, kok kita masih berhujjah, masih melakukan pembelaan diri, padahal betul-betul menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, hanya gara-gara malu karena saya seorang pemimpin, karena saya seorang pimpinan, karena saya seorang yang kaya raya, karena saya seorang pejabat, seorang yang punya status sosial masyarakat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, maka saya malu. Masa seorang pimpinan, seorang pejabat diingatkan oleh yang dipimpin? Malu saya, gengsi. Nah, kalau ada pimpinan semacam ini, yakin itu bukan pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik itu pasti akan taslim. Ketika dia melakukan penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dia tidak akan malu untuk taslim. Justru dia akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih karena sudah diingatkan. Sedang meniti jalan ke neraka, kemudian ada saudaranya yang tidak ikhlas. Saudaranya yang tidak ikhlas kok melihat pimpinannya meniti jalan ke neraka, lantas saudaranya ini secara cepat serta-merta memberikan teguran. Hakikatnya menarik pimpinannya untuk kembali ke jalan surga. Nah, kita meniti jalan ke neraka, ditarik oleh saudara kita kembali ke jalan surga, tentu kita bersyukur. Allah masih beri usia kita hidup, Allah belum panggil kita, kita sudah diingatkan oleh saudara kita. Tentu kita bersyukur sekali. Seorang pemimpin yang baik menurut hadis Nabi tadi, dia tidak hanya sanggup menjadi seorang pemimpin saja, namun siap untuk menjadi seorang pemimpin dan siap memimpin sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Maka pemimpin yang seperti ini pasti dia memimpin ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Pasti dia memimpin ikhlas hanya mencari ridho dan kecintaan Allah. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia paham betul yang namanya memimpin adalah pengorbanan, bukan penghargaan. Maka dia akan mengorbankan segalanya. Mengorbankan ilmunya, dzu ilmin, mengorbankan pikirannya, dzu fikrin, mengorbankan tenaganya, dzu quwwatin, mengorbankan hartanya, dzu malin, dan jika perlu mengorbankan jiwanya, dzu nafsin. Inilah pemimpin dalam Islam.
Jadi dia tidak silau dengan pujian manusia, tidak gentar dengan caci maki manusia, karena yang dia harapkan hanya ridha Allah. Pemimpin yang seperti ini pasti dia akan memimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti dia akan memimpin sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Tatkala dia menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia akan taslim ketika ditegur dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak mungkin dia akan berhujah memilih pilihan yang ketiga, itu tidak mungkin. Dia sadar betul ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah itu merupakan pedoman hidup tertinggi bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang bertakwa di muka bumi ini. Dia paham betul itu. Kalau itu pemimpin yang benar, pemimpin yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah. Dia sadar betul karena memimpin umat itu adalah kewajiban, bukan kesewenang-wenangan. Maka kalau dalam Islam kok ada pemimpin yang memimpin dengan penuh kesombongan, dengan penuh hawa nafsu, gila hormat, pengennya dihormati, biar orang kalau ketemu dia itu munduk-munduk seperti itu, mimpin dengan penuh kesewenang-wenangan, arogansi, kezaliman, ketidakadilan, maka yakinlah itu bukan pemimpin yang baik. Dia hanya cari popularitas dunia, dia hanya cari kesenangan hawa nafsunya. Bisa jadi dia pengen syuhrah, popularitas dunia, dia gila hormat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu pemimpin dalam Islam tidak seperti itu. Pemimpin dalam Islam sadar betul setiap tarikan nafasnya itu ada amanah di hadapan Allah, pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap huruf yang keluar dari lisannya itu dia paham betul nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Setiap kebijakan yang dia keluarkan, dia sadar betul nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pemimpin dalam Islam yang benar, yang betul-betul ada iman dalam hatinya, pasti dia akan senantiasa berusaha semaksimalnya mendasarkan tutur katanya, mendasarkan perbuatannya, mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada ayat-ayat Allah, pada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Nah ini tadi dikatakan, diinformasikan kalau ternyata berita ini betul, pimpinan salah diingatkan, malah marah, masih suka memutarbalikkan kata, masih suka memfitnah. Coba diingat itu Quran surah Al-Buruj surah ke-85 ayat 10. Biar kita tahu ada ancaman yang luar biasa. Neraka ancamannya tidak main-main bagi orang yang suka memfitnah mukmin laki maupun mukmin perempuan. Jangan dikira memfitnah itu tidak ada sesuatunya di hadapan Allah. Jangan dikira memfitnah dan memutarbalikkan kata itu sesuatu yang ringan di hadapan Allah. Wa huwa indallahi azim, perkara yang sangat besar di hadapan Allah, sampai diancam oleh Allah, dan ancamannya dua kali neraka jahanam, neraka yang membakar. Karena luar biasa fitnah itu. Mari Ustaz. Surat Al-Buruj nomor surat 85 ayat 10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Mari siapapun kita, apapun amanah kita, karena hakikatnya kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah. Wahai hambaku, aku telah ciptakan kamu agar kamu itu beribadah kepadaku. Dan tata cara beribadahnya bagaimana? Salah satunya
Tata cara beribadah kita adalah masuk atau mengikuti atau menjalankan seluruh aturan Islam, yaitu asilmu secara kafah, secara totalitas. Dan salah satu aturan Islam, salah satu dari asilmu itu adalah kita tidak memfitnah saudara kita atau tidak memfitnah orang lain. Kita tidak memutarbalikkan fakta. Kalau faktanya A, kita katakan A, jangan dibuat-buat, diperhalus menjadi B. Kalau faktanya B, katakan B. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata jujur. Yang namanya jujur itu pahit akibatnya. Dulu Nabi kita dalam berdakwah, beliau itu berkata jujur apa adanya, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah. Semua berhala ini adalah musyrik. Itu fakta, perintah dari Allah. Maka Nabi menyampaikan apa adanya. Nabi tidak memperhalus, tidak dengan bahasa yang diperhalus-halus. Nabi menyampaikan wahyu risalah yang turun dari Allah. Langsung Nabi sampaikan, meski secara tadriji, secara bertahap. Namun pada hakikatnya secara tegas. Memang dulu ayat Khomer itu turun secara tadriji. Pertama, Khomer itu ada manfaatnya namun madorotnya lebih besar. Kemudian la taqrabus sholat, jangan kamu mendekat dirikan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sampai pada akhirnya setiap Khomer itu haram. Segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak itu haram. Sehingga turun begitu tegas. Nabi kita tidak memperhalus. Nabi kita tidak ngendika, ya Khomer itu sebetulnya haram. Namun jika untuk menghangatkan badan saja dan tidak memabukkan, hanya satu teguk saja, lah itu tidak mengapa. Nabi kita tidak seperti itu. Tegas sekali beliau. Haram ya haram. Tidak pekewuh dengan manusia dengan memperhalus seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan oleh Nabi, maka jalannya terjal, jalan beliau terjal. Jalan beliau terjal, berliku, penuh rintangan. Kenapa? Orang yang mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan satu kejujuran, pasti akan ditentang oleh sebagian manusia. Itu pasti. Namun tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir karena kejujuran itu adalah perintah dari Allah. Kejujuran perintah dari Rasulullah. Sehingga jangan takut, fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah begitu. Jangan kamu takut kepada manusia, takutlah hanya kepadaku. Itulah, maka salah satu perintahnya dalam asilmu itu yaitu kita tidak memfitnah saudara kita. Kalau kita tetap memfitnah dan kita sudah tahu aturannya, padahal kita ngaku orang yang beriman, maka di hadapan Allah hakikatnya tidak ada iman dalam hati kita. Dan ayat ini betul-betul serius. Maka kalau hati ini masih ada iman, mari kita perhatikan ayat ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memfitnah atau menimpakan madorot, menimpakan cobaan kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, sadar bahwa apa yang dia katakan itu memutarbalikkan fakta, sadar bahwa yang dia lakukan adalah menimpakan madorot kepada saudara mukminnya. Dia sadar, tetapi dia tidak mau bertobat. Mengapa? Karena hawa nafsunya telah begitu kuat mencengkram dirinya, menguasai hatinya, sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, sehingga tidak bisa lagi melihat mana aturan-aturan Allah yang harus dilakukan dan mana larangan-larangan Allah yang harus ditinggalkan. Karena hatinya sudah tertutup penuh dengan hawa nafsu,
penuh dengan bisikan syaitan, penuh dengan bujukan hawa nafsu, sehingga tanpa sadar mempertuhankan hawa nafsu. Nafsu fujurnya yang muncul, nafsu takwanya tenggelam. Jadi poinnya itu, kalau seseorang nafsu fujurnya itu yang muncul, pasti secara otomatis nafsu takwanya itu tenggelam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat sebelumnya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi penciptaan jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan pada jiwa itu, yaitu pada jiwa yang ada pada diri kita ini, dua jenis jiwa. Yang pertama jiwa fujur. Jiwa fujur itu senantiasa mengikuti apa yang menjadi kata hawa nafsunya, sehingga dia akan condong pada keburukan-keburukan. Dia condong pada perbuatan-perbuatan dosa. Dia condong pada perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah dan juga Rasulullah. Itulah jiwa fujur. Kalau itu yang muncul kepada kita, yang ada pada diri kita, pasti apa yang kita lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti selalu bermaksiat kepada Allah. Mata pasti akan selalu kita gunakan melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Telinga akan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Suka itu loh, mendengarkan hal-hal yang dibenci, perbuatan dosa itu suka dan nyaman saja hatinya. Karena jiwa fujur telah berkuasa, hawa nafsu telah mendominasi dirinya. Dia tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Padahal orang yang beriman betul kepada Allah itu baru ingat saja dosa yang pernah dilakukan, itu seakan-akan seperti dia khawatir, dia takut ditimpa sebuah gunung. Padahal baru ingat saja dosa yang pernah dia lakukan. Itu orang yang mukmin sejati di hadapan Allah. Ya, ini tidak melakukan itu, ngakunya juga iman, ngakunya juga sholat, tetapi tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Melakukan perbuatan dosa, tidak ada rasa khawatir, tidak takut dosa sedikit pun. Ya, ini jiwa fujur. Karena jiwa fujur itu senantiasa mengajak pelakunya condong kepada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Maka kalau jiwa fujur yang muncul, pasti ketakwaannya tenggelam. Pasti lesannya suka menggibah, pasti lesannya suka memfitnah, pasti lesannya suka memutarbalikkan fakta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang dihadapi adalah pemimpinnya. Untuk meraih cinta dari pemimpinnya, tidak sedikit orang yang ngakunya sholat itu memutarbalikkan fakta. Dalam bahasa Jawanya, lelamisan itu tidak sedikit. Tidak sedikit, harusnya A, dia katakan B, biar pimpinannya suka. Harusnya B, dia katakan A. Nah, sekarang pertanyaannya, kita milih mana? Kita pilih dicintai, disukai pimpinan kita, tapi dibenci oleh Allah karena dengan memutarbalikkan fakta, atau kita pilih tidak disukai pimpinan kita, tetapi kita dicintai oleh Allah. Al-amru mufawwad ilaikum. Semuanya terserah pada panjenengan masing-masing. Pilih dicintai pimpinan dengan memutarbalikkan kata dan fakta, atau dicintai oleh Allah. Kalau dicintai pimpinan, dibenci oleh Allah karena kita memutarbalikkan fakta, karena memfitnah. Namun kalau kita dicintai oleh Allah dengan berkata jujur apa adanya, tanpa penambahan, tanpa pengurangan, kalau pimpinan menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya kita luruskan dengan Quran dan Sunnah, dengan bahasa yang santun. Meskipun itu dibenci oleh pimpinan, namun kita akan dicintai oleh Allah. Karena perintah berkata jujur itu adalah perintah Allah. Maka ini ancaman orang yang suka memfitnah, orang yang suka memutarbalikkan fakta, kemudian menimpakan madharat kepada saudaranya. Ancamannya kalau dia tidak bertobat terus menerus dalam perbuatannya, sudah disiapkan oleh Allah. Falahum adzabu jahannam. Tidak main-main ini. Falahum adzabu jahannam. Bagi mereka
azab jahanam, neraka jahanam. Mungkin kita akan bertanya, apa itu neraka jahanam? Karena tidak terlihat oleh mata kita. Sehingga banyak orang Islam tatkala mendengar ayat-ayat Allah yang berisi tentang neraka, itu hatinya tidak bergetar, tidak takut. Banyak pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa, padahal dia orang Islam, tatkala membaca atau mendengar atau mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah yang berbicara tentang neraka, itu hatinya sedikit pun tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Mengapa? Karena tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat oleh matanya, oleh mata manusia. Andai kata neraka itu bisa dilihat, sebagaimana yang Allah tanyakan kepada malaikat dalam sebuah hadis ini yang panjang ini, fahal ra'au nari, apakah mereka hamba-hambaku itu pernah melihat nerakaku? Kok memohon ampun, memohon perlindungan kepadaku dari nerakaku? Jawab malaikat, la, mereka belum pernah melihat nerakamu wahai Allah. Tetapi mengapa? Seandainya mereka melihat betul-betul nerakamu wahai Allah, pasti mereka akan lebih giat lagi memohon ampunan kepadamu. Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk lari daripada nerakamu. Andai kata itu terlihat oleh mata kita, mata manusia ini, bagaimana dahsyatnya neraka Allah, tentu tidak ada sedikit pun terlintas dalam benak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Namun itulah yang namanya iman. Meski neraka itu belum terlihat atau tidak terlihat oleh mata manusia, namun hati ini tetap mengimaninya, yakin pada sesuatu yang gaib yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itulah yang namanya iman. Yakin pada sesuatu yang tampak itu disebut ilmu. Maka sekalipun kita belum bisa atau tidak melihat neraka dan surga, tapi sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin betul, kita iman betul bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Mungkin saat ini kalau dalam benak kita ini kita mengatakan bahwa dunia ini nyata, akhirat hanya cerita, kita akan tahu pada akhirnya nanti akhirat adalah nyata dan fakta selama-lamanya. Dunia tinggal cerita. Maka kalau hati ini masih ada iman dan kita masih suka memfitnah, menimpakan madarat kepada orang lain, pada saudara iman kita, maka fatubu ilallahi taubatan nasuha, segera bertobat kepada Allah. Karena ancamannya tidak main-main dan sangat-sangat serius. Neraka jahanam walahum azabul harik, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Sedangkan dalam sebuah hadis sudah pernah kita jelaskan bahwa panasnya api neraka itu naruhum hadhihi ma yuqadu banu adam bisab'ina juz'un wahidun min sab'ina juz'an naru jahannam. Jadi apimu ini, api yang dinyalakan oleh anak Adam, yaitu oleh manusia, api di dunia ini merupakan juz'un wahidun, hanya satu bagian saja, min sab'ina, dari 70 juz'an, dari 70 bagian neraka jahanam, dari 70 api jahanam. Kalau kita mau letterlek hadis itu, andai kata puncak panas api di dunia itu 1300 derajat Celcius, coba kalikan 70, maka akan ketemu angka kurang lebih 70 kali 1300, kurang lebih 91.000 derajat Celcius. Itu kalau kita letterlekan seperti itu. Pernah gak kita melihat panas 91.000 derajat Celcius? Tentu tidak pernah. Wong dulu beberapa tahun yang lalu ketika Merapi meletus membawa hawa panas yang namanya wedhus gembel, itu suhu panasnya aja hanya 600 derajat Celcius, belum 1300, baru 600.
itu sudah memporak-porandakan, menghanguskan segalanya. Belum 1300 puncak suhu panas api di dunia. Baru 600 separuhnya itu sudah menghancur, meluluh lantakkan segalanya. Apa yang dia temui dihancurkan, dihanguskan. Lah bagaimana kalau suhu itu sebuah api membakar diri manusia, membakar tubuh manusia, suhunya 91.000 derajat Celcius. Tidak bisa kita bayangkan. Padahal yang namanya neraka tentu lebih panas dari 91.000, tentu lebih panas. Karena biasanya orang Arab itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak itu menggunakan bilangan-bilangan 7, 70, 700. Tetapi tidak harus berarti 7 letterlek, 70 letterlek, tidak. Bisa lebih panas daripada itu, bisa lebih banyak. Nah makanya kalau kita orang yang beriman, kita takut betul, maka kita berhenti. Apalagi amanahnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu dikatakan oleh Rasulullah, ma min abdin yastar'ihillah yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Kalau ada seorang hamba yang kemudian Allah berikan amanah kepadanya untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah orang yang dipimpin, yaitu menjadi seorang pemimpin umat, kemudian pemimpin ini meninggal, dan pada hari meninggalnya wa huwa ghasun li ra'iyatihi, dia masih dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya. Dia masih berkeadaan curang, culas, licik terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kata Nabi kita, illa harramallahu alaihil jannah. Orang ini yang diamanai oleh Allah menjadi seorang pemimpin, apabila dia meninggal dan pada hari meninggalnya itu dia masih dalam keadaan berbohong kepada orang yang dipimpinnya, licik kepada orang yang dipimpinnya, memfitnah orang yang dipimpinnya, memutarbalikkan fakta sehingga memberikan madharat kepada orang yang dipimpinnya, pada hari itu jika dia meninggal keadaannya masih seperti itu, Nabi kita ngendika harramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan. Harrama, Allah menggunakan, Nabi menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang pasti terjadi. Harrama, tidak ada tawar menawar lagi di situ. Harrama, harrama, sehingga harramallahu alaihil jannah, Allah sudah memberikan satu ketetapan, pemimpin yang seperti ini meninggal dalam keadaan seperti ini, maka Allah telah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Apa enaknya kita menipu? Apa untungnya kita memfitnah? Andai kata kita mendapat keuntungan dari fitnah yang kita lontarkan, itu pun hanya keuntungan semu. Itu pun hanya kesenangan yang menipu sedikit. Dan itu pun setelah kita mendapatkan keuntungan itu, yakinlah hati kita tetap tidak tenang, hati kita tetap tidak nyaman, hati kita tetap tidak tentram, karena kita tahu, hati ini tahu bahwa kita sudah melanggar aturan-aturan Allah, namun masih kita lakukan karena dorongan hawa nafsu, dengan memfitnah, memutarbalikkan kata, berkata tidak jujur. Kalau toh ada keuntungan materi sedikit, itu pun hanya semu, itu pun semu. Maka jangan silo dengan hal-hal yang demikian, jangan silo dengan kesenangan duniawi. Maka segera bertobat kepada Allah. Apalagi kita mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika hari ini saja misalkan hari ini yang ngomong ini kemudian diizinkan oleh Allah untuk menggunakan tiket kematiannya. Karena hakikatnya tiket kematian itu sudah kita beli semua. Dan saat ini
Semuanya di antara kita sudah menggenggam tiket kematian kita dengan sangat erat dalam genggaman kita. Kita tinggal menunggu saja kapan Allah izinkan kita untuk menggunakan tiket ini. Kalau Allah izinkan, hari ini pun bukan sesuatu yang mustahil, sangat mudah bagi Allah. Nah, kalau di antara kita misalkan yang ngomong ini hari ini Allah kirimkan malaikat mautnya, dan yang ngomong ini meninggal dalam keadaan masih menipu orang-orang yang dipimpinnya, masih berbohong, masih menyakiti, mendolimi dengan tutur lisan dan kebijakannya, maka haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi yang ngomong ini untuk masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Maka tidak main-main. Amanah memimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan namanya pemimpin mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya oleh Allah nanti, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Dalam hadis itu Nabi kita menyebutkan pertama, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin adalah dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dipimpinnya. Maka dia akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Tarikan nafasnya dia gunakan untuk apa? Apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk maslahah orang-orang yang dipimpinnya? Tutur lisannya untuk apa? Apakah untuk kepentingan pribadi dan ambisi pribadi atau untuk kepentingan umat, kepentingan orang-orang yang dipimpinnya? Kebijakan yang dia keluarkan untuk apa? Apakah sudah manutun bil maslahah, sudah sesuai untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya, atau justru untuk kepentingan dan memenuhi ambisinya pribadi? Karena yang namanya seorang pemimpin itu tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi perbuatan imam, segala gerak-geriknya, tutur lisannya, perbuatannya, kebijakannya itu harus manutun bil maslahah, sesuai dengan maslahat orang-orang yang dipimpin. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah. Maka seorang pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan memimpin ikhlas karena Allah. Yang dipimpin pun jika dalam hatinya betul-betul ada iman kepada Allah, maka dia ikhlas dipimpin karena Allah. Masing-masing yang memimpin ikhlas memimpin karena Allah, yang dipimpin ikhlas dipimpin karena Allah. Baik yang memimpin maupun yang dipimpin ikhlas menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman tertinggi dalam hidupnya. Kalau sudah begini, semuanya ikhlas karena Allah, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, pasti akan ada tegur sapa tentang keimanan dan ketakwaan. Yang memimpin menyimpang dari Quran dan Sunnah ditegur oleh yang dipimpin, siapapun itu yang menegur, pasti dia akan taslim, dia akan rujuk pada Al-Quran, rujuk pada Sunnah. Yang dipimpin menyimpang dari Quran dan Sunnah ditegur oleh pimpinannya dengan teguran ikhlas hanya mengharap ridha Allah, pasti dia akan rujuk. Siapapun itu orangnya, setinggi apapun pangkat derajat status sosialnya, dan sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang dia punya. Kalau sudah dihadapkan pada Quran dan Sunnah, pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, mukmin yang haqqan, mukmin yang benar, mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dia hanya akan melakukan satu perbuatan, yaitu taslim. Dia tidak akan berhujjah, dia tidak akan melakukan pembelaan diri, karena yang ada di hadapannya adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami.